Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh bersyukur malam hari ini kita bertemu kembali secara virtual di dalam kebaktian doa malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hari-hari yang Bapak Ibu Saudara jalani hari demi hari? Apakah ada sukacita? Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami banyak tantangan hidup. Pergumulan hidup terus datang. Tapi Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus, meskipun kita mengalami kesusahan hidup, meskipun kita mengalami pergumulan yang selalu hadir dan tidak pernah berhenti, tetapi kita tetap bisa bersukacita. Mengapa? Karena alasan kita bersukacita bukan karena keadaan kita baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Biarlah sukacita surga selalu melimpah dalam hati setiap kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Sukacita surga itu, sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita itu selalu nyata dalam hati kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau mengenal setiap hati kami. Kami rindu Tuhan agar sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kami. Sebentar kami mau memulai ibadah doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus mengalami sukacita surgawi itu jika hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman-Nya. Oleh karena itu mari dengan kerinduan hati kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Firman yang berkuasa mengubahkan setiap kita. Kurindu sabdamu ya Tuhan, kurindu firman-Mu. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Kurindu sabdamu. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Kurindu menikmati sabdamu. Katakan sekali lagi, kurindu sabdamu Tuhan, kurindu firman-Mu. Kurindu sabdamu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan. Kurindu menikmati sabda. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kurindu menikmati sabda. Kurindu menikmati sabda. Kurindu menikmati sabda. Kurindu menikmati sabda-Mu. Kurindu menikmati sabda-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Benar ya Tuhan, inilah kerinduan hati kami pada saat ini, bahwa kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang menuntun setiap hidup kami untuk boleh melihat, untuk boleh mengenal, untuk boleh berjumpa akan pribadi-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami masih belum sempurna sebagai orang percaya. Kami seringkali masih jatuh di dalam dosa-dosa kami. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Dan kami rindu pada malam hari ini, firman-Mu juga boleh berbicara, menolong setiap kami, sehingga kami makin hari boleh makin bertumbuh serupa akan pribadi-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang sangat sederhana ini dan penuh dengan keterbatasan. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah suara hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini bersama-sama datang menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan setiap keberadaan kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai kami, sepanjang kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Inilah doa dan penyerahan diri kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya adalah jagalah lidahmu, begitu ya. Tetapi di dalam penguraian daripada firman Tuhan malam hari ini, saya tidak terlalu banyak menggunakan kosakata lidah untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya menggunakan kata perkataan kita, begitu ya. Jadi jagalah perkataan kita. Dan nats yang diberikan kepada saya yang akan kita renungkan pada malam hari ini sebagai satu dasar perenungan kita tentang kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3, Kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita menjadi orang Kristen gitu ya, atau selama kita beribadah di gereja atau di dalam persekutuan-persekutuan yang ada, tentu kita sudah sangat sering sekali mendengar satu pemberitaan firman Tuhan yang bertemakan tentang perkataan atau berkaitan dengan jagalah lidah kita di dalam berkata-kata kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin kalau kita bisa bertatap muka dan saya bisa bertanya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah puluhan kali pernah mendengar uraian firman Tuhan yang berkaitan dengan perkataan kita. Sekalipun kita sudah pernah mendengarkan puluhan kali atau beberapa kali di dalam ibadah-ibadah kita atau persekutuan-persekutuan kita, tetapi Bapak Saudara, malam hari ini saya mengajak kembali untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai perkataan yang kita ucapkan setiap hari, memang kedengarannya sangat sederhana. Tetapi pada realitanya, seringkali orang percaya atau orang Kristen yang sudah Kristen puluhan tahun juga, seringkali juga gagal di dalam bagian ini. Ketika berada di dalam gereja gitu ya, mungkin kita akan menjaga kosakata kita di saat kita berbicara satu dengan yang lainnya. Atau ketika kita saat melayani, mungkin kita punya kata-kata yang kita pilih dengan satu harmoni begitu ya, yang sangat indah begitu. Atau ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, mungkin kita mengutarakan kata-kata yang sangat santun. Tetapi tak jarang gitu ya, banyak orang kaget ketika melihat orang Kristen pergi ke tempat kerjanya begitu ya, atau pergi ke komunitas-komunitasnya. Seringkali disitulah keluar apa yang menjadi keasliannya begitu.
Di gereja tidak kelihatan bahwa orang ini terbiasa berbicara kotor atau berbicara kasar mungkin. Atau di dalam rumah orang ini tidak terbiasa kelihatan berbicara kurang ajar dan sebagainya. Tetapi ketika berada di tengah-tengah komunitas, kawan-kawan sebayanya atau berada di tengah-tengah pekerjaan, menghadapi persoalan atau cara berbicara kepada bawahan atau kepada karyawan, seringkali di situ orang Kristen masih gagal memberikan satu kesaksian yang baik berbicara mengenai perkataan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan kembali bagaimana kita berkata-kata. Di sini bukan hanya sekedar bahwa tujuannya, wah kalau orang Kristen itu harus terlihat bahwa kata-katanya itu manis gitu. Setiap bicara disusun dengan baik, kemudian seperti berpuisi, berpantun, bukan seperti itu. Tetapi di sini ada hal yang sangat mendasar yang harusnya kita mengerti mengapa kita tidak boleh berkata kotor dan harus berkata baik dan di mana perkataan kita seharusnya membangun di dalam komunitas kita. Di dalam konteks bacaan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu Efesus 4 ayat 29, perkataan gitu ya, sikap kita berkata-kata itu merupakan satu tanda daripada kita hidup baru di dalam Tuhan. Jadi berkata-kata ini bukan hanya sekedar etika moral gitu ya, yang harus kita ucapkan supaya orang lain tidak tersinggung, bukan hanya sekedar itu. Tetapi ada satu hal yang berkaitan dengan lidah kita, atau ada satu hal yang berkaitan dengan perilaku kita, yaitu berkaitan dengan identitas kita di hadapan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita membaca kitab Efesus, Efesus itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah pasal 1 sampai pasal 3, dan kemudian bagian yang kedua pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Di pasal 1 sampai pasal 3, di situ sebenarnya berbicara bagaimana manusia itu dapat berelasi dengan Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus. Pasal 1 sampai pasal 3 berbicara mengenai anugerah yang besar yang diberikan kepada manusia yang berdosa. Bagaimana Allah sebelum dunia dijadikan ini telah memilih kita orang berdosa supaya kita dikuduskan dan kita tidak bercacat di hadapannya. Dan melalui Yesus Kristus, oleh darahnya yang kudus, kita beroleh penebusan. Dan kita dikaruniakan Roh Kudus. Nah, di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga memberitahu kepada setiap kita, orang kita yang adalah orang pendosa telah menerima kasih karunia yang begitu besar dari Allah. Dan juga dikatakan bahwa kasih karunia itu bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Nah, inilah yang mendasari sebetulnya mengapa kita harus memiliki satu perkataan yang baik di dalam kehidupan kita bersama. Mengapa kita harus memiliki kata-kata yang membangun di tengah komunitas kita. Bukan hanya sekedar kita mau dilihat baik, bukan hanya sekedar kita tidak mau menyinggung perasaan orang lain, tetapi itu juga berkaitan mengenai identitas kita di hadapan Allah. Kita bukan lagi sebagai hamba dosa. Kita bukan lagi sebagai pribadi-pribadi yang diperbudak oleh dosa, tetapi kita berdiri sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Kita telah dimerdekakan dan kita telah dibebaskan dari hukuman dosa itu. Ini harusnya yang menjadi perenungan kita di dalam hidup kita. Bahwa di dalam keselamatan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus itu, tidak ada yang dianggap unggul, tidak ada yang dianggap rendah. Bapak Ibu Saudara, tetapi semuanya dipersatukan di dalam Yesus gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam kitab Efesus di sini juga dikaitkan bahwa antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi tembok pemisah begitu ya. Karena melalui karya penebusan itu semua bangsa dirindukan oleh Allah itu bisa diselamatkan. Nah, berbicara mengenai satu tembok pemisah, saya memberikan satu catatan sedikit di sini. Hasil penemuan arkeologi di reruntuhan Bait
Allah di Yerusalem waktu itu menemukan satu kepingan batu gitu ya yang bercat merah dan bertuliskan huruf Yunani di situ. Dan di situ kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kalimat yang ditulis di lempengan batu itu adalah seperti ini. Siapa yang tertangkap melakukannya tidak dapat menyalahkan orang lain atas kematiannya. Dan lempengan batu itu adalah lempengan yang ada di pemisah antara pelantaran untuk orang-orang non-Yahudi yang sebagai pemisah dengan orang-orang Yahudi. Begitu. Jadi di dalam bagian ini yang dimaksudkan bahwa karya penebusan, karya keselamatan yang mempersatukan bangsa-bangsa dan yang merubuhkan tembok pemisah itu adalah dalam konteks bahwa Allah telah mengundang semua bangsa untuk datang ke hadiratnya. Tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi memiliki keistimewaan dan orang non-Yahudi terpisah daripadanya, dianggap rendah. Nah, kita mengingat ada satu kisah bagaimana Paulus itu pernah difitnah membawa orang masuk ke dalam ruang bait Allah gitu ya, yang tempatnya orang-orang Yahudi. Padahal itu adalah satu fitnahan, bukan sebenarnya. Tetapi secara rohani, pemberitaan daripada Paulus itu membawa semua bangsa masuk ke dalam ruang kudusnya Allah, ke dalam bait Allah. Karena memang itulah kuasa gitu ya, kuasa penyelamatan Allah yang dirindukan Allah bahwa semua orang pada akhirnya dapat datang kepada Tuhan. Jadi melalui karya penebusan itu seharusnya kita bisa memahami bahwa di antara kita walaupun kita berbeda-beda tidak ada yang namanya diunggulkan atau yang namanya direndahkan. Semuanya sama. Nah, dasar daripada firman Tuhan ini akan membawa kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu bagian yang kedua, pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga tadi berbicara bagaimana manusia dapat berelasi dengan Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus. Bagaimana manusia harus menyadari bahwa hidupnya itu adalah oleh karena anugerah. Dan oleh karena anugerah itulah semua manusia sebetulnya sama di mata Tuhan. Nah, pasal 4 sampai pasal yang ke-6 berbicara bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Pasal 1 sampai pasal 3 berbicara bagaimana keselamatan itu telah dikerjakan di dalam kita. Pasal 4 sampai pasal 6 berbicara bagaimana keselamatan itu kita kerjakan di dalam kehidupan bersama sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak diselamatkan dari perbuatan baik kita, melainkan oleh anugerah Tuhan. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Ini satu perbedaan ya. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa membedakan. Kita memang tidak diselamatkan dari perbuatan kita. Tadi di pasal pertama sampai ketiga kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya itu adalah memiliki perkataan-perkataan yang baik. Memiliki perkataan-perkataan yang membangun di dalam kehidupan kita. Memang di dalam kitab Efesus ini ada hal-hal yang lainnya yang disebutkan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dalam hal kerendahan hati, kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, integritas kita, ketundukan kita dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini kita belajar satu hal. Satu tanda bahwa kita telah hidup baru, bahwa kita telah diselamatkan di dalam Kristus, dan kita telah mengerjakan keselamatan kita, yaitu dengan memiliki perkataan-perkataan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah salah satu tanda kecil saja di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki perkataan-perkataan yang baik bersama dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita memiliki perkataan-perkataan yang membangun ketika diperlukan oleh saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan tentang manusia baru begitu ya. Karena bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam konteks tanda-tanda manusia baru itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu Saudara
mendengar kata manusia baru atau mendengar kata baru, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kata baru seringkali dikaitkan dengan kualitas yang belum pernah ada atau yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contohnya begitu ya, HP baru begitu ya. Ketika dengar HP baru pasti ini ada spek yang lebih baru lagi nih gitu ya. Spek yang ditambahkan yang sebelumnya enggak ada begitu. Jadi kata baru biasanya dikaitkan dengan kualitas begitu. Terus kata baru juga seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Contohnya adalah berita baru gitu. Wah, ada kabar apa begitu ya. Jadi dikaitkan dengan sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Terkadang juga dikaitkan dengan zaman begitu ya. Ketika mendengar kata baru, biasanya yang terpikir adalah modern, aktual begitu, sesuai dengan kebutuhan zaman begitu. Dan yang terakhir seringkali ketika mendengar kata baru itu juga dikaitkan dengan masa selesainya gitu ya. Baru saja dibuat, kayak ciptaan baru gitu. Nah, mari kita kaitkan kata baru itu di dalam hidup kita. Sudahkah aku menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan gitu ya. Sudahkah aku menemukan tanda-tanda di dalam kehidupanku bahwa aku ini telah menjadi manusia yang sudah dicipta baru di dalam Tuhan. Bahwa aku sudah memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Adakah kualitas hidup kita yang meningkat begitu? Adakah sesuatu hal yang positif yang didengar dari saudara kita atau sesama kita dari mulut kita? Atau masih sama perkataan-perkataan kita gitu ya, penuh dengan sumpah serapah dan sebagainya. Apakah kita juga dikatakan sebagai orang yang menjawab gitu? Ketika ada orang sharing sama kita, terus melalui perkataan kita orang kayak semacam wah mendapatkan kekuatan begitu. Atau benar-benar kita seperti mengutarakan hal-hal yang penuh dengan hikmat sesuai dengan tema kita. Nah, mari kita periksa keberadaan diri kita, saudara. Apakah aku telah menjadi ciptaan baru? Terlebih lagi di dalam contoh yang sederhana, melalui perkataanku, gitu ya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, itu adalah pergunakan perkataan yang baik untuk membangun, begitu ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan kita membangun, gitu ya. Membangun rumah lah contohnya seperti itu. Ketika kita akan membangun rumah, kira-kira kita akan memilih bahan-bahan yang buruk dan murah atau kita akan memilih bahan-bahan materi yang baik dan yang mahal. Pasti kita akan memilih satu bahan-bahan yang baik dan yang mahal. Karena bahan itu akan menjamin keberlangsungan gitu kan. Bagaimana rumah ini jadinya nanti? Akan jadi bagus atau jelek tergantung juga dari bahannya. Akan awet atau tidak juga tergantung juga dari bahannya. Nah di sini perkataan yang membangun itu dibutuhkan. Tetapi di dalam satu konteks kehidupan berjemaat bersama-sama. Nah di dalam kehidupan kita bersama, kalau komunitas kita mau awet gitu ya. Kalau komunitas gereja kita mau bersatu, maka orang-orangnya yang hidup di dalamnya adalah orang-orang yang harus hidup baru. Salah satu contohnya adalah memiliki perkataan-perkataan yang baik yang dipergunakan untuk membangun anggotanya satu dengan yang lainnya. Bukanlah perkataan-perkataan yang mengkritik orang habis-habisan tanpa solusi sehingga orang itu tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk melayani. Nah ini tentu hal yang sangat berbeda. Mari kita evaluasi di dalam kehidupan kita sebagai satu komunitas, anggota jemaat Tuhan begitu. Apakah selama ini kita memiliki satu perkataan terhadap saudara kita seiman yang membangun, memiliki materi-materi yang baik, sehingga ketika mereka mendengar perkataan kita, mereka lebih antusias untuk melayani, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan dengan perkataan kita. Atau sebaliknya, kita menjadi orang Kristen puluhan tahun, tetapi kita tidak pernah hidup baru. Salah satu contohnya, mulut kita masih mengatakan hal-hal yang kotor, mulut kita masih mengatakan sumpah serapah, mulut kita masih mengatakan kutuk. Bahkan saya bukan menghakimi, tetapi memang kosakata di daerah kita cukup kasar seringkali ketika saya dengar. Sebagai orang Jawa yang baru pindah ke Sumatera Selatan, memang awal-awalnya saya kaget sekali dengan kosakata-kosakata yang ada.
Tetapi mari kita harusnya budaya itu juga bisa ditebus begitu ya. Budaya itu juga harus direkonsiliasi kembali begitu. Bukan berarti udah budayanya sehingga kita memaklumi. Bukan Bapak Saudara. Harusnya kita mencipta baru begitu. Seperti Allah yang telah menebus kita. Demikian kita yang hidup harusnya membawa satu budaya yang baru juga di dalam kehidupan kita. Bukan menuruti yang lama-lama terus. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa saya mengatakan bahwa kalau Bapak Saudara masih di dalam kehidupan sumpah serapah, kata-kata yang jorok dan sebagainya belum hidup baru. Karena perkataan kotor, gitu ya, kata kotor dalam Yunani sapros di sini, itu di dalam perjanjian baru hanya muncul 8 kali. Dan 7 kali itu muncul di dalam kitab Injil. Dan hanya 1 kali dipakai oleh Paulus, muncul di dalam kitab Efesus inilah. Yaitu digunakan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata kotor. Tetapi di dalam kitab Injil 7 kali itu Tuhan Yesus menggunakan kata ini untuk mengilustrasikan pohon yang tidak baik atau pohon yang sapros, yang busuk, yang jelek, yang sama sekali tidak bagus begitu, sehingga menghasilkan buah yang tidak baik juga. Atau ada seringkali ilustrasi yang mengatakan sebuah pohon itu dikenali dari buahnya begitu. Jadi perkataan kita adalah satu cerminan sebetulnya. Hidup kita itu seperti apa? Perkataan kita itu sebetulnya adalah isi hati kita. Begitu. Jadi sangat mustahil sekali Bapak Ibu Saudara berkata kepada saya, aku adalah orang yang rohani, aku adalah orang yang sudah hidup baru, aku adalah orang yang sudah berubah. Tetapi ketika saya mendengar perkataan Bapak Ibu Saudara, perkataan Bapak Ibu Saudara masih penuh dengan makian, sumpah serapah, umpatan yang kasar sekali, atau lelucon sembrono yang melampaui batas budi bahasa yang baik. Di sini bukan berarti tidak boleh bercanda, boleh bercanda itu gitu ya. Orang kan ya seringkali mencari yang lucu supaya kita juga rileks begitu. Tetapi bukan berarti kita harus bercanda dengan lelucon yang sembrono yang melampaui batas budi bahasa yang baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengevaluasi diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup sebagai orang Kristen? Apakah hanya sekedar nama saja Kristen? Hanya sekedar tempelan saja agama Kristen? Atau memang betul-betul Bapak Ibu Saudara telah hidup baru di dalam Tuhan, meresponi anugerah yang luar biasa itu dengan cara hidup dengan sesama menggunakan perkataan-perkataan yang membangun. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita untuk memeriksa gitu ya, sejauh mana kita hidup sampai dengan hari ini dan seperti apa kosakata-kosakata yang kita gunakan di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa, kita tutup perenungan kita pada malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan pada kami pada malam hari ini. Tuhan, ampunilah setiap kami. Kami secara jujur mengakui di hadapan Tuhan bahwa seringkali kami masih gagal di dalam hal perkataan kami. Seringkali di saat kami bercanda, seringkali kami juga menggunakan kata-kata yang tidak tepat sehingga melukai hati sesama kami. Atau di saat kami marah, di saat hati kami tersinggung, di saat kami menerima satu kritikan, seringkali perkataan kami juga tergolong kasar terhadap saudara kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, mengubah setiap hati kami, membaharui hidup kami, supaya sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, kami boleh menceritakan satu kasih Tuhan melalui perkataan mulut kami. Dan kami boleh menjadi satu kesaksian yang hidup dikala kami hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari lepas hari ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami alami saat ini, apapun yang terjadi, Tuhan, pakailah mulut kami untuk terus bersyukur, bukannya untuk menggerutu atau menyalahkan situasi yang ada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Sebentar kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan berdoa untuk panti rehabilitasi pencandu narkoba di bawah Yayasan Breakthrough Mission Indonesia. Yayasan ini sudah didirikan sejak tahun 2002 di daerah Sentul City, Bogor. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sana, para pecandu narkoba yang direhabilitasi di sana, agar mereka sungguh-sungguh bisa dipulihkan secara total. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang sudah terikat, sudah menjadi pecandu, akan susah lepas dari kecanduannya. Tetapi mari kita berdoa biarlah melalui kuasa Roh Kudus mereka bisa melepaskan diri dari keterikatan mereka, dari kecanduan mereka terhadap narkoba, dan mereka bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita berdoa juga agar karyawan yang ada di sana juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ada sebuah yayasan rehabilitasi untuk pencandu narkoba di daerah Sentul, Bogor. Ya Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah seseorang bisa melepaskan diri dari keterikatan, dari kecanduan narkoba. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau adalah Allah yang sanggup melepaskan mereka dari segala keterikatan ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada di sana yang menjalani rehabilitasi. Biarlah Engkau menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka keteguhan hati untuk mau melepaskan kecanduan mereka dari narkoba yang merugikan mereka ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap karyawan yang ada di sana yang mendampingi mereka, biarlah kasih daripada Kristus sungguh-sungguh mereka nyatakan dan mereka bagikan kepada orang-orang yang mereka layani, dan melalui kehadiran mereka orang-orang yang menjalani rehabilitasi ini juga bisa merasakan kasih Kristus dan ditolong untuk lepas dari kecanduan dan keterikatan yang menyiksa ini. Kami menyerahkan ya Tuhan yayasan ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah segala yang dibutuhkan Tuhan juga yang mencukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan berdoa untuk para petani yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa biarlah pertanian di Indonesia semakin maju dan
setiap petani-petani yang ada di seluruh Indonesia bisa tetap menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan baik. Mereka bisa melakukan setiap kegiatan mereka dengan maksimal, dan kita berdoa juga supaya hasil bumi yang dihasilkan melalui pekerjaan mereka sebagai petani sungguh-sungguh bisa dihargai dengan harga yang pas, yang tidak merugikan mereka. Untuk doa ini nanti akan didoakan oleh Bapak Ibu Saudara yang pria, kemudian yang wanita kita akan berdoa untuk pos pelayanan Bayo dan KM7, bagian dari misi kita GKI Palembang. Kita doakan untuk pertumbuhan iman jemaat, kita doakan untuk kesejahteraan hidup jemaat dari pos pelayanan Bayo dan KM7, kita doakan juga untuk kesehatan jasmani mereka. Untuk para petani didoakan oleh pria, untuk pos pelayanan Bayo dan KM7 didoakan oleh wanita. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kembali kami berdoa secara khusus untuk pelayanan misi di gereja kami, untuk pos pelayanan Bayo dan juga pos pelayanan KM7. Tuhan, kami bersyukur ada jiwa-jiwa yang telah Engkau berikan bagi gereja kami untuk diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Kami rindu ya Tuhan, setiap jemaat-Mu ini terus mengalami pertumbuhan rohani hari demi hari. Kami rindu ya Tuhan, biarlah di masa-masa sulit ini mereka tetap bisa memiliki relasi yang indah dan intim dengan Tuhan, sehingga keadaan sulit tidak melunturkan iman mereka kepada Tuhan, tetapi mereka tetap bisa bertahan dan teguh percaya kepada iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan setiap mereka, biarlah Tuhan juga yang menjaga. Mungkin banyak di antara mereka yang harus tetap bekerja, biarlah Tuhan melindungi mereka dalam segala kegiatan yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan mereka, biarlah anugerah dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Segala kebutuhan yang mereka butuhkan kiranya Tuhan mencukupkan, dan biarlah Engkau juga menaruh orang-orang di sekitar mereka untuk bisa melihat mereka dan membantu mereka, menolong mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam pos pelayanan Bayo dan pos pelayanan KM7 ke dalam tangan kasih setia Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan berdoa untuk salah satu suku terabaikan yang ada di Indonesia, yaitu suku Togutil di Halmahera, Maluku Utara. Mari kita berdoa agar suku ini bisa menemukan harta yang berharga, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita doakan juga agar ada hamba-hambanya yang diutus oleh Tuhan untuk melayani mereka, membawa mereka mengenal Kristus dan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa untuk suku Togutil yang ada di Halmahera ini. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk suku terabaikan yang ada di Halmahera. Tuhan, kami rindu biarlah suku ini bisa mengenal Kristus, agar mereka bisa menemukan harta yang berharga, yaitu Engkau yang bisa menjadi juru selamat bagi mereka. Kami rindu ya Tuhan, Engkau melembutkan hati mereka untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan melepaskan mereka dari segala keterikatan dosa. Kami rindu juga ya Tuhan, Engkau mengutus hamba-hamba-Mu yang memiliki hati misi untuk melayani mereka, membawa mereka mengenal Kristus, membawa mereka mengalami kasih Kristus yang begitu indah, yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam, dan melampaui segalanya. Kami sungguh rindu ya Tuhan, suku-suku terabaikan di Indonesia bisa mengenal Engkau, bisa mengalami kasih-Mu, bisa mengalami pembebasan di dalam kemurahan dan anugerah-Mu. Kami menyerahkan suku ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan saja, biarlah Engkau yang menyelamatkan mereka dengan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Bersyukur atas kita bisa berdoa untuk doa syafaat bagian pertama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk melanjutkan doa syafaat bagian kedua. Mari kita menaikkan sebuah pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila Bapak Ibu Saudara mengalami gelisah di hati, ingat masih ada seorang penolong, yaitu Yesus Kristus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berserulah kepadanya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berserulah kepadanya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. 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 Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengambil sikap yang nyaman untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara boleh sambil berlutut. Kita naikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia yang masih terus menjadi pergumulan kita bersama. Kita doakan untuk pemerintah, untuk tenaga medis, untuk seluruh masyarakat. Mari kita berdoa dengan kesungguhan hati untuk pokok doa ini. Bapa, dunia masih mengalami kesusahan karena COVID-19 belum reda. Pemerintah telah berupaya dengan maksimal. Banyak pihak telah bekerja siang dan malam tanpa henti. Dan kami mau terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan pergumulan kami ini kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, sungguh Kau nyatakan bagi dunia ini, bagi dunia yang sedang menderita ini, bagi dunia yang sedang tidak sehat ini. Oh Tuhan, pakailah pemerintahan di Indonesia dan juga di seluruh dunia, agar dengan hikmat-Mu mereka bisa mengatur dengan sedemikian rupa, sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa terhenti. Kami berdoa ya Tuhan, untuk tenaga medis yang terus berjuang di garda terdepan. Tolong mereka Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan. Berikan mereka daya tahan tubuh yang lebih, sehingga ketika mereka harus berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID-19, mereka tetap
mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Mereka tidak perlu menjadi pasien juga, sehingga banyak orang yang terpapar oleh virus ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah anugerah-Mu sungguh-sungguh menolong ilmuwan-ilmuwan yang sedang meneliti untuk mencari vaksin yang tepat untuk menangani kasus ini. Kami sungguh rindu ya Tuhan, negeri ini dipulihkan dari penyakit yang mematikan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap orang yang sedang berjuang melawan COVID-19 yang sudah terpapar menjadi pasien positif. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman, pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Pakailah orang-orang terdekat mereka ya Tuhan untuk bisa memberikan mereka semangat, untuk memberikan mereka kekuatan yang ekstra di dalam melawan penyakitnya ini, sehingga mereka tidak perlu merasa sendiri dan kesepian ketika mereka mengalami kesusahan ini ya Tuhan. Pakailah setiap kami untuk bisa saling menolong, saling membantu satu sama lain di dalam masa-masa sulit ini. Ini doa kami kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk perekonomian jemaat dan juga kesehatan seluruh jemaat Tuhan di gereja kita. Biarlah di masa-masa sulit ini setiap kita tetap mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang berseru kepadamu, menyerahkan setiap jemaat-Mu, jemaat GKI Palembang. Biarlah semuanya kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan berkat di dalam kondisi yang susah ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat-berkat yang tak terduga Engkau nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dan kami juga rindu ya Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu memiliki kesehatan yang baik. Dan jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, biarlah Engkau menjamah setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah ketika kami mengalami sakit penyakit, kami tidak jauh dari Engkau, tetapi itu membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan yang pertama dalam hidup kami. Ya Tuhan, mengalami kesakitan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi akan menjadi lebih ringan jika kami berserah kepadamu dan percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menemani kami dan tidak meninggalkan kami sendirian. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan setiap kami, jemaat-Mu, jemaat GKI Palembang dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, menyatakan pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Tuhan. Nyatakan segala kegelisahanmu kepadanya, nyatakan segala kekhawatiranmu kepadanya, nyatakan segala kesusahanmu kepada Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kita. Inilah seru doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih setiamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa-doa kami.
dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan apa yang terbaik untuk setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia-manusia baru di dalam Kristus, kiranya kita memancarkan kasih itu kepada orang lain. Kiranya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita sudah mengalami kasih itu, kasih yang sejati itu, biarlah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya melalui perkataan kita memuliakan nama Tuhan. Kuberikan semua yang berharga hanya bagi Tuhan. Benar ya Tuhan, kami mau memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami ya Tuhan, biarlah melalui seluruh aspek kehidupan kami, hidup kami sungguh mencerminkan Kristus, dan sungguh-sungguh melalui perkataan kami bisa memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, biar Engkau yang menolong setiap kami untuk terus erat dan lekat dengan Engkau, sehingga kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di akhir ibadah ini kami akan bersama-sama berdoa seturut yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.